Nah, oke, kita mulai. Induksi matematika. Nah, oke. Di sini di awal. Nah, di awal kita akan sangat familiar dengan yang namanya deret bilangan ya, deret bilangan. Seperti yang apa namanya di materi sebelumnya kan pernah saya singgung juga deret bilangan. Nah, ini deret ya, bukan barisan. Kalau deret itu jumlah ya, jumlah dari keseluruhan. Ya, berarti jumlahnya, misalkan deret ketiga, misalkan di sini kan deret ketiga, ini satu, ini dua, ini tiga. Berarti jumlahnya dari satu ditambah dua ditambah tiga. Nah, seperti itu. Berarti nilainya seperti ini. Jadi untuk nilai n tertentu, saya punya deret ini, 1 plus 2 plus 3, sampai seterusnya sampai plus n. Untuk nilai tertentu, kita bisa mencari jumlah dari deret bilangan di atas. Sebagai contoh, untuk n-nya 2, ya kan? Deret kedua, berarti hasilnya demikian, 1 tambah 2 itu 3. Nah, berarti untuk N2 hasilnya itu 3, seperti itu. Ya. Nah, kalau barisan ketiga, ya udah 3 nilainya, seperti itu. Nah, kalau deret bedanya jumlahnya. Tuh, aman ya di sini ya, ada yang ditanyakan ya. Oke, lanjut. Nah, konsep dasar dari induksi matematika itu ada 2 langkah sebenarnya. Langkah apa namanya, dasar, langkah dasar. Jadi nanti kita akan membuktikan suatu rumus ya menggunakan logika. Nah, jadi dibuktikan bahwa rumus yang diberikan itu benar, ya kan? Nah, kalau kita sebagai orang yang berpikir kritis itu enggak semata-mata bisa menerima, apa sih kok ini benar, coba saya teliti lagi, takutnya nanti salah. Nah, seperti itu konsep orang berpikir secara kritis, seperti itu ya. Jadi dibuktikan bahwa rumus tersebut benar untuk nilai n dasar akan dibuktikan untuk n1. Nanti biar lebih jelasnya nanti saya contohkan. Seperti ini. Oke, ini contohnya, contoh dari induksi matematika. Bentar. Nah, oh rapat ini. Konsep, ini harusnya video ini. Bentar, kok nggak melaku videonya. Paling gara-gara ini. Oke, nih video. Nah, jadi ini konsep dasar dari induksi matematika. Jadi ketika si tukang itu menyentuh satu bagian yang paling ujung, maka bagian yang lain itu akan mengikuti ujung tersebut. Jadi kayak konsepnya domino itu loh, domino, bukan domino yang gaplek-gaplek itu ya, yang ada bulut-bulutannya itu beda. Nah, kalau ini domino yang dijatuhkan itu loh. Nah, jadi kan ketika kita menyentuh bagian ujung, bagian yang lain itu otomatis mengikuti. Nah, itu salah satu konsep dasar induksi matematika. Nah, seperti itu konsepnya. Ya, jadi tukang ini itu sudah menguasai konsep induksi. Jadi pekerjaannya itu sangat ringan. Intinya seperti itu. Oke. Nah, wes, enggak usah lama-lama. Nah, langkah pertama ini gampang sekali nih. Ya, langkah pertama ini kan, langkah pertama gampang sekali. Jadi kita tinggal masukkan nilai n-nya 1 ke dalam persamaan. Jadi nanti diberikan persamaan. Ya kan? Diberikan persamaan, nanti kita masukkan nilai n-nya, nilai 1 saja n-nya. Maksudnya disubstitusikan. Jadi ada rumus disubstitusikan, diganti variabelnya diganti 1 gitu maksudnya. Benar apa enggak gitu loh. Kalau misalkan benar, langsung lanjut langkah kedua. Kalau misalkan salah, ya sudah nggak usah dilanjutkan. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan barisannya dimulai dari angka 3, angka 4, ya dimulai dari n-nya 3, n-nya 4, setelah itu aja. Tuh. Nah, langkah kedua, ketika dibuktikan benar untuk n apa ini? N untuk n sama dengan k. Nah, jadi ini yang menarik. Jadi kita memisalkan ke
yang lainnya. Jadi di sini kalau di dalam konsep matematika itu permisalan itu nggak ada yang salah. Seperti itu ya. Jadi misalkan saya punya HP nih, ya. Misalkan HP ini saya misalkan sebagai papan tulis, kan nggak ada yang salah. Terserah saya mau misalkan seperti apa, iya kan? Nah, konsepnya seperti itu, logikanya seperti itu ya. Ya, jadi kita misalkan n itu sebagai k. Jadi tadi n-nya itu kita misalkan sebagai k. Nah, jadi nanti kesimpulannya kita kerjakan lagi, nanti n-nya itu ditambah k plus 1. Nah, seperti apa sih maksudnya itu kok tambah-tambah k plus 1, k plus berapa? Nah, nanti kita jabarkan lagi contohnya. Oke, jadi ketika yang langkah pertama tadi untuk membuktikan n itu 1 itu benar. Kemudian ketika nggak anu nih, nggak apa namanya masih nggak yakin, ya nggak yakin kok cuma n-nya 1, ya coba kalau misalkan saya masukkan n-nya 2. Ternyata n-nya 2 juga benar, n3 juga benar, n4 juga benar. Nah, kalau misalkan seperti itu kan nggak selesai-selesai, penuh bukunya nanti. Ya kan? Seperti itu, hingga tak hingga. Nah, ini salah satu konsep induksi yang salah. Ya kan? Si anak ini menjatuhkan domino, tapi domino yang pertama itu yang jatuh, yang lainnya nggak jatuh. Nah, itu konsep induksi yang salah. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan di langkah pertama itu salah, ya sudah nggak usah dilanjutkan gitu loh. Nah, kalau ini konsep induksi yang benar. Nah, jadi ya seperti tadi ya di apa namanya batu bata itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini soal ya misalkan ya ini contoh. Jadi saya punya saya punya rumus ya kan. Ruas kanan dan ruas kiri ya kan dipisah dengan sama dengan. Ya, itu ada angka 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah n. Itu saya saya di soal itu sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Nah, kedua sisi ini sama. Bagaimana sih kita membuktikan? Nah, terus ada tambahnya nih di bawah. Untuk semua nilai n bilangan bulat, ini kurang ya. Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu dari berapa saja sih? Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga kan banyak sekali. Kalau misalkan dikerjakan di buku itu kan apa namanya penuh sekali ya. Nah, makanya ini matematika untuk menyederhanakan. Nah, bagaimana sih caranya? Saya coba di sini ya. Nah, kelihatan ya? Ya, sebelumnya ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke contoh atau masih bingung? Halo? Halo, apa masih bingung dari penjelasan pengertian awal sebelum masuk ke contoh? Silakan bersuara, jangan di mute. Suara saja nggak apa-apa, nggak usah wajah. Masih belum ada, Pak. Apa? Nggak Tidak dengar? ada, Pak. Oke, lanjut ke contoh ya. Oke, lanjut ke contoh. Nah, ini soalnya sama tadi. Jadi bernilai benar untuk semua n bilangan bulat. Oke. Nah, langkah pertama itu kita substitusikan nilai n itu sama dengan 1. Nah, ini langkah pertama. Akan dibuktikan, ya kan? Kalau cara mengerjakan dibuktikan itu seperti ini. Akan dibuktikan n-nya itu diganti 1, disubstitusikan 1, itu bernilai benar. Nah, ini akan dibuktikan. Benar apa enggak gitu loh maksudnya. Akan dibuktikan n sama dengan 1 itu bernilai benar. Nah, ketika saya masukkan n1 di dalam rumus ini, loh ternyata hasilnya 1 juga. Oke, ya kan? 2 per 2 kan? Itu sama dengan 1. Itu bernilai benar. Nah, kalau langkah pertama benar, lanjut langkah kedua. Seperti itu. Oke. Nah, langkah kedua ini yang menarik. Jadi ketika langkah pertama benar, nah langkah kedua itu kita asumsikan, ya, diasumsi. Nah, silakan dicari apa sih kata asumsi itu. Asumsikan n itu diganti k.
N itu sama dengan K ya kan? Sama dengan ya, diasumsi. Misalkan ada angka apa namanya? Saya punya kesamaan 2 tambah 2 sama dengan 4. Diasumsikan benar 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, ini sama seperti itu. N sama dengan K itu bernilai benar. Sehingga N-nya itu diganti K semua. Oke, N-nya diganti K semua sampai ujung ini. Nah, itu benar juga. Diasumsi ini ya. Ini diasumsi. Ini asumsi semua ini. Oke, ini langkah kedua. Nah, langkah ketiga itu akan ditunjukkan ya. Akan ditunjukkan N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar. Ya. Nah, ketika langkah kedua ini logikanya gini maksudnya. Langkah ketiga itu akan ditunjukkan. Kita tunjukkan N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar. Ketika ini bernilai benar, ya kan? Ketika ini saya tunjukkan bernilai benar, otomatis asumsi yang awal kita asumsikan itu otomatis benar juga, gitu loh logikanya. Berpikirnya seperti itu. Ya, akan ditunjukkan ini N sama dengan K plus 1 bernilai benar. Sehingga, ya ini kan sama. Nah, K ini nanti diganti K plus 1 semua, seperti di bawah. Ya, ini. Sehingga ini 1 plus 2 plus 3 sampai K ditambah K plus 1. Nah, kemudian ini diganti, K-nya diganti K plus 1, ini juga K plus 1 ini ya. Ganti K plus 1, di sini ganti K plus 1, ini ganti K plus 1, ditambahi K plus 1. Kalau yang sebelah kiri ya. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan ya. Bentar. Oke, nah kita kerjakan di sini. Nah ini baris ini, ya kan? Baris ini ternyata asumsi kita, ya. Baris ini asumsi kita mana? Asumsi kita ini. Asumsi kita kan ini benar. Ya, asumsi kita kan ini benar. Ya udah kita substitusikan biar nggak usah panjang-panjang. Ini ya sama K otomatis sama dengan ini. Ya udah diganti, gitu loh. Ini diganti, sama ini diganti. Nah, K plus 1 nggak usah diganti, tetap di sini. Ya. Kemudian ini K plus 1 pindah ke bawah. Nah, ini ganti K plus 1 plus 1 kan jadi K plus 2 ya kan. Nah, karena ini ada kurungnya, dikeluarkan kurungnya 1 tambah 1 2 ya udah K plus 2. Oke. Nah, biar enak cara menghitungnya ya kan. Ini kan nggak ada penyebutnya nih. Bagaimana sih caranya biar ada penyebutnya? Ya udah jadikan pecahan semua, dijadikan pecahan di per 1. Oke, ingat ya, kalau ini kan belum sama nih penyebutnya, nggak bisa tiba-tiba langsung ditambah tambah atas, bawah tambah bawah, nggak bisa. Nah, ini yang perlu kalian ingat ketika penjumlahan atau pengurangan pecahan ini yang kalian ingat ini sebenarnya di kelas 1 ini kemarin sudah, ya. A per B ditambah atau dikurangi C per D itu sama dengan AD tambah atau kurangi BC per BD, ya kan? Kali silang. Ini AD kali silang BC per BD. Ya, itu. Berarti nanti cara pengerjaannya seperti itu, ya, di bawah ini. Nah, nanti caranya seperti ini. Ya kan? Nah, 2 kali 1, 2. Ya. Berarti 2 kali ini jadi ini. Ya. 2 kali K plus 1 jadi ini. 1 kali ini tetap. Ya kan? Nah, sudah. Nah, ini tetap. Di bawah ini tetap. Kan nggak ada yang diubah ini. Ngapain? Tetap aja. Oke. Lanjut. Nah, kemudian ini didistribusikan. Ini kan ada kurung, di sini ada K. Ya udah, K dikali K berarti K pangkat 2. K dikali 1 berarti K, ya kan, ditambah 2 kali K 2K, 2 kali 1 2 per 2. Oke, di sini tetap. Nah, ini dikelompokkan. Ini enggak ada temannya. Ini ada temannya nih. K tambah 2K jadi 3K. 2 tetap, ya kan? Nah, jadi K pangkat 2 tambah 3K tambah 2. Oke. Nah, di sini ini kan masih belum sama. Gimana caranya?
Ini bukan belum sama. Ini kita kan masih dalam bentuk apa namanya ini? Bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat. Bagaimana caranya biar nggak jadi kuadrat? Kita faktorkan. Oke, ingat ya, faktorkan. Difaktorkan gimana caranya memfaktorkan? Silahkan buka kembali bukunya kelas 1. Oke, nah faktorannya seperti apa? Ini K pangkat 2 ditambah 3K tambah 2. Ya, nah faktornya ini. Oke, nah ternyata kanan sama kiri sama, kiri sama kanan sama, ya kan? Nah, berarti kesimpulannya kedua ruas bernilai sama. Maka dapat kita simpulkan pernyataan ini ya yang tadi itu bernilai benar untuk semua n bilangan bulat. Seperti itu logikanya untuk mengerjakan induksi matematika. Oke. Seperti itu, mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas. Ya, jelas semua? Gue bingung.